Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Ini video kedua yang kami akan buat. Masih di Dr. Dodo dan Bunda Sane Channel yang akan mengupas tentang fashion dan kesehatan. Nah, kali ini kita akan bahas masalah apa ya? Masalah kosmetik? Mungkin? Enggak dong, ibu hamil harus tampil cantik dan sehat. Ya. Gimana? Nah, selama ini kan banyak ibu-ibu hamil, kodratnya seorang wanita itu walaupun hamil, walaupun dia dalam kondisi sedang berbadan dua, tapi tetap dong pengen tampil cantik, kulitnya tetap sehat. Nah, ada nggak sih tips and triknya supaya saat hamil itu sehat gitu? Baik, ini kan pertanyaannya tips and tricks selama hamil tetap pengen tampil cantik dong, dan kulitnya sehat, bersih, tetap bersinar, glowing gitu kayak artis-artis. Sementara juga Korea. ini pasti bingung kan, sama seperti pasien-pasien kalau di ruang praktek itu tanya mesti kan, dok ini saya hamil, kemudian boleh nggak pakai kosmetik bla 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 gitu A, B, C ya, seperti itu. Nah tentu kita memberikan pertimbangan-pertimbangan Bun. Harusnya gimana sih? Nah, misalnya begini, yang penting prinsipnya adalah ketika hamil usahakan tidak menggunakan kosmetik yang berbahan logam ya, seperti misalnya Apaan tuh? merkuri ya. Terus? Kemudian di situ ada zat-zat yang mengandung aluminium, hidroquinone atau pemutih ya, timbal. Nah, banyak sekali ya, seperti itu. Dan meskipun jumlahnya itu sedikit, tapi kalau dipakai tiap hari tentu akan emang terakumulasi. Efeknya apa sih? Efeknya apa sih itu kalau yang kayak tadi tuh? Nah, kalau bahan-bahan yang dianggap berbahaya itu kan perlahan-lahan ya, perlahan-lahan masuk ke tumpuk, gitu ya. masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah tentunya, sehingga itu berpengaruh langsung terhadap tumbuh kembang janin itu sendiri. Memang ada beberapa bahan logam seperti merkuri yang dianggap bisa mengakibatkan cacat pada janin, gitu kira-kira Bu. Oke, cacat pada janin gitu. Ya. Emangnya kayak apa sih misalkan cacat pada janin itu contohnya apa aja? Cacat pada janin banyak, mulai dari yang mayor atau bentuknya kelihatan langsung ya. Jadi maksudnya jelas gitu, jelas, kalau di USG jelas di gitu USG ya. kelihatan misalnya bayi atau janin tanpa tempurung kepala. Apa tuh namanya? Ya, anencepal. ngetes nih gitu. Ngetes. Dikit dong anencepal. Terus kan kita kan pakai bahasa awam ini kan. Nah, kemudian yang kedua adalah bibir sumbing. Nah, kelihatan tuh ya kalau di USG bibir sumbing. Terus kemudian yang ketiga adalah janin tanpa di mana organ dalam misalnya seperti usus itu bisa kelihatan di luar ya. Bunda juga pernah tuh dapat seperti itu. Nah, itu bisa kelihatan jelas gitu ya perutnya. Jadi bening ada gangguan-gangguan itu kelihatan jelas. Nah, yang nggak kelihatan itu yang disebut minor. Itu agak susah. Apaan tuh contohnya? Misalnya ada gangguan pada sekat jantung misalnya gitu, katup jantung. Kalau yang di punggung tuh termasuk yang mana tuh? Itu yang mayor ya, spina bifida. Spina bifida itu mayor. Selain bahan-bahan yang berbahaya termasuk kekurangan tadi, salah satunya mungkin bergeser sedikit adalah asam folat. Ya. Terus kembali ke kosmetik dulu. Terus seperti itu. Nah, biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung ya, ibu biar nggak bingung. Jadi disarankan untuk ibu hamil sebaiknya menggunakan yang alami saja. Mungkin dilihat di situ kosmetiknya ada bahan-bahannya. Kalau ada banyak mengandung logam, mending tidak usah. Ya, alami, bedak-bedak alami saja yang kita sarankan seperti itu. Barangkali pengalaman Bunda waktu hamil dulu? Ya sih, Bunda benar-benar alami banget. Bentar, nanya lagi. Kan tadi disarankan bahan alami. Boleh nggak sih ibu hamil itu pakai vitamin gitu, vitamin C, suntik vitamin C, terus pakai vitamin C di wajah, terus vitamin A, kan biasanya kayak gitu ya, biar pertumbuhan sel kulitnya bagus gitu. Vitamin A boleh nggak, vitamin E kapan boleh diminum, vitamin C nya kapan boleh diminum, itu kan ada rasanya ya. Waktu Bunda hamil dikasih tahu sama dokter Rukmono waktu itu kalau nggak salah. Ya itu kalau multivitamin itu ayah kira sudah masuk dalam multivitamin kebutuhan ibu hamil. Kok ada vitamin A, ada vitamin C. Berapa maksimal unit? Kalau vitamin A biasanya, kalau vitamin A biasanya maksimal 5.000 international unit. Tapi rata-rata biasanya obat-obatan atau vitamin-vitamin itu sudah didesain untuk kebutuhan per hari. Jadi nggak usah khawatir ketika nanti takut kalau kelebihan vitamin. Gitu ya. Iya.
Jadi boleh ya, vitamin tuh boleh. Boleh dan harus itu harus ya. Yang nggak boleh adalah kosmetik yang berbahan pemutih logam berat. Nah, gitu aja ya kan. Logam berat yang difungsikan untuk biasanya buat mutihin ya kan. Pemutih gitu. Pengawet dan segala macam. Langsing apa kalau langsing. Bisa enggak ya? Hamil kok mau langsing ya nggak mungkin. Ada loh ya tuh yang hamil nggak mau gemuk langsing ya. Terus kapan lalu tuh Bunda waktu hamil sih sempat diskusi sama temennya Ayah juga gitu. Dokter Erik gitu. Masih inget kan? Mbak Erik. Halo Mbak Erik, apa kabar? Halo. Nah, itu disarankan untuk beberapa nih udah lihat ya di depan ini ada beberapa skincare yang biasa saya gunakan dan memang sudah sejak anak kedua sih sebenarnya lebih ke ala Alexa. Waktu hamil Alexa tuh bener-bener saya menggunakan skincare yang aman, yang betul-betul ada BPOM-nya, ada ingredientnya, ada isinya gitu apa saja, terus ada izin Balai POM-nya, terus dia sangat aman untuk ibu hamil maupun menyusui. Ini bukan promosi ya, cuman ini saya cuman mau karena saya pakai produk ini, terus juga ini aman, jadi saya share buat teman-teman. Sebenarnya kalau ini nanti ini bakalan saya kasih tahu satu-satu, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Cuman ada ciri-ciri sih kalau misalkan kayak kosmetik yang berbahan timbal kayak ya, logam gitu, kayak logam kayak gitu. Itu biasanya ciri-cirinya apa sih, tahu nggak? Ciri-ciri fisik kosmetiknya apa sih gitu? Waduh, kalau ciri-ciri fisiknya nggak tahu. Bingung ya? Iya, bingung. Cuman kalau saya pernah baca, dibaca. Terus saya dulu waktu saya kuliah, itu saya dikasih tahu. Jadi, yang pertama dia baunya menyengat. Baunya menyengat, ketika dibau tuh betul-betul menyengat gitu. Kayak pernah bau besi nggak sih? Besi kayak gitu, pernah nggak bau kayak gitu? Nah, baunya menyengat biasanya, atau kalau dia buat nutupin, itu pakai parfum yang bener-bener parfumnya wangi banget. Nah itu tuh harus dipahami. Terus biasanya campurannya kosmetik itu nggak rata, jadi kayak berenjel gitu loh ya. Berenjel. Dan biasanya itu dia warnanya cuma antara dua tuh, apa? Kuning sama putih. Maksudnya antara warna kayak gitu. Kosmetiknya itu. Terus biasanya kalau kamu pengen tahu juga, ibu-ibu nih di rumah atau remaja putri atau bapak-bapak gitu yang pengen tahu di rumah, sebenarnya ada loh alat tes yang untuk bisa tahu itu kosmetik kita itu aman atau enggak gitu. Aman atau enggak itu ada. Apa? Bentuknya apa? Bentuknya ditetesin gitu. Jadi kalau dia berubah warna saat ditetesin, itu dia bakalan istilahnya itu berbahaya. Ada parameternya. Ada parameternya gitu. Jadi kalau misalkan berubah warna, dia bakalan berubah itu namanya nggak aman gitu. Terus satu, kenapa nggak boleh pakai yang kayak gitu sih? Sebenarnya selain tadi yang disampaikan oleh si Ayah, ada juga yang namanya tingkat kecerdasan anak loh, berpengaruh kalau kita saat hamil itu kita pakai whitening. Pemutih ya. Kalau whitening pemutih ya kan. Itu biasanya anaknya agak menurunkan kecerdasannya. Ya, low gitu. Maksudnya agak bermasalah dalam sisi kecerdasannya. Nah, ini yang harus dipahami. Mungkin ini ya, saking pengennya cantik, kalau bisa kalau saat hamil dihindari semua produk-produk kecantikan yang dimana itu mengandung whitening, apalagi yang cepet banget gitu. Nggak ada sih ya kalau buat saya investasi kulit halus, mulus, sehat itu nggak ada yang instan. Bener nggak sih? Setuju nggak sih? Harus investasi yang jangka panjang, lama ya itu lama. Jadi nggak ada misalkan dirimu ya, misalkan teman-teman semuanya, itu bener nggak sih? Misalkan dia pengen putih, pengen bersih, itu cuman dalam waktu hitungan 3 hari, dalam seminggu, dalam dalam sekejap apalagi gitu. Nah itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kalau ada produk kecantikan ditawarin, terus dia cuma dalam hitungan 3 hari. Berarti harus hati-hati. Iya harus hati-hati sih sebenarnya, lebih aware lagi. Itu secara umum ya. Apalagi kalau kondisi hamil, tentu harus lebih teliti lagi. Soalnya gitu, kan kita
apapun yang dioles itu lebih berbahaya daripada yang ditelen. Loh, itu bahaya ya kalau ibu Gimana hamil. maksudnya Jadi kalau misalkan kayak kita minum-minum pil pemutih gitu, terus kayak kita makan makanan yang istilahnya dampaknya terhadap apa? dampaknya janin. Terhadap janin. Antara misalnya produk yang dioles, topical gitu ya. tipikal sama yang yang diminum, biasanya ada kapsul-kapsul ada gitu kapsul-kapsul itu lebih berbahaya yang dioles karena permukaannya kan langsung diserap ke, kan ini kan kita ada Membran, pembuluh ya. darahnya gitu, Betul. langsung lebih berbahaya. Jadi cukup di warning ya teman-teman, kalau saya pengen cantik tetap harus memperhatikan konten dari ininya si kosmetik ini. Ya kalau ayah sih selama ini mencari aman, kalau ibu-ibu yang konsultasi di ruang praktek tentu lebih baik ya kembali natural aja. Ya, natural natural. aja. Jadi misalnya hanya pakai bedak bayi atau bedak alami, bedak nggak bayi apa-apa. ini kayak gini nih ya. Sementara selama hamil sabar dulu ya tuh, nggak usah takut, nggak usah Kasans, produk khawatir bayi. ya seperti itu. Nah biasanya kalau ibu hamil ini kan ada masalah perubahan hormonal pada tubuhnya yang manifestasi pada kulit itu biasanya berminyak, cenderung berjerawat, kemudian cenderung terjadi hiperpigmentasi atau perubahan warna menjadi lebih coklat atau lebih gelap. Nah ini yang sering dikeluhkan oleh ibu-ibu, dok, kok saya selama hamil ini jerawat saya semakin banyak. Oh nggak apa-apa bu, sabar ya bu ya. Ayah selalu begitu. Oh dok, kok ini warna kulit saya, perut saya kok menghitam. Oh nggak apa-apa, tandanya ibu memang hamil gitu kan. Kalau ayah lebih memilih cara aman, sabar dulu selama 9 bulan untuk tidak menggunakan produk-produk yang kita sendiri nggak tahu kandungannya demi investasi bayi. Iya. Anaknya yang nanti akan dilahirkan, generasi-generasi emas yang akan dilahirkan, kan gitu. Iya. Bahkan ini juga perlu diketahui sih sebenarnya, saking dulu saya hati-hatinya itu nggak boleh pakai sampo nih ya yang ada tulisannya Dandruff Care nih ya, Dandruff Care ya. Ini nggak ini ya. Bukan merek ya. Bukan merek, saya cuma mau nunjukin tulisan Dandruff Care. Satu sampel. Anti ketombe. Nah ini juga nggak boleh. Kenapa ya? Karena ternyata efeknya adalah kalau ibu hamil itu kan terjadi istilahnya pembelahan sel untuk bayinya kan. Nah dikhawatirkan pembelahan sel itu kalau anti dandruff itu malah justru pembelahan selnya nggak bagus gitu, karena dia anti inflamasi kan. Ya, tapi mungkin sebagai tambahan, kalau di tentang tumbuh kembang janin ya, tumbuh kembang janin di usia organogenesis itu di usia sampai dengan 11-12 minggu, sesungguhnya disitulah masa yang paling rawan, Bun. Sebisa mungkin 11-12 minggu itu ya. kosmetik, kemudian obat-obatan atau apapun yang diduga itu mengandung bahan kimia sebaiknya dihindari. Tapi biasanya kalau sudah masuk trimester kedua Baru itu boleh. relatif aman. Ntar gimana dong kalau misalnya nggak boleh sampoan, keramas terus? Tapi nggak boleh keramas, cuman maksudnya nggak pakai dandruff yang anti dandruff, pakainya yang aman kayak produk-produk bayi kayak Oh gitu. gitu, tapi tetap wujud sampo ya gitu ya. Sampo. Oh iya. Terus kalau misalkan jerawatan, Banyak ya, macam-macam kalau ya. misalkan jerawatan ya dirawat ini aja, yang aman aja, misalkan kayak dibersihkan aja. Terus cuman obat jerawat itu bolehnya ditunul area, ditunul ya. Di apa ya? Ditutul-tutul di spot gimana ya? Ya pokoknya dikasih di bagian area jerawat aja, nggak boleh di semuanya. Begitu ya? Jadi tuh ternyata seperti itu. Juga termasuk obat-obatan kalau yang buat jerawat jangan dulu. Ya, saya kira cari yang aman ya. Cari yang aman. Nah, salah satunya nih ada beberapa sih saya mau bilang ya. Apa lagi nih yang disampaikan? Nih nggak endorse. Ada beberapa yang saya bisa rekomendasikan ya. Selain kalau misalkan deodoran ini ada namanya ini dari Nu Skin ya. Ini aman sih, lebih ke arah aman sih. Saya masih aman walaupun di sini juga ada. Di sini tetap masih ada kayak paraben ya. Nggak ada yang paraben, nggak ada nih. Nggak ada. Aman. Jadi ini aman, termasuk dari Nu Skin, Sion. Nah ini aman. Ya, kayak gini nih, aman ya. Bukan pelumas ya?
ngawur. ini apa namanya, deodoran. Aman. Kalau misalnya lebih aman lagi sih pakainya Tawas, bener-bener Tawas. Dulu waktu saya hamil Lexa itu bener-bener saya cuman pakai Tawas ya. Terus misalkan ini kayak moisturizer, nah ini boleh nih pakainya dari Jafra ya. Ini Jafra, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, nanti saya ini aja, saya zoom aja ya. Jadi ini apa namanya, dari Jafra. Ini bukan endorser atau saya promo produk, enggak. Cuman saya mau bilang aja ini produk yang masih aman digunakan untuk ibu-ibu hamil. Termasuk ini juga pembersihnya juga aman. Jadi dia aqua base ya, aqua micellar kayak gini aman. Juga produk-produk dari Natur Republik kayak gitu tuh aman selama dia skincare aja, skincare yang dia bener-bener herbal atau memang betul-betul unsurnya nature, kembali ke alam gitu ya. Gitu. Jadi ini semua contoh ya, contoh tanpa menyebutkan merek dulu, contoh yang bisa ibu-ibu gunakan dalam kondisi hamil sehari-hari. Termasuk ini nih, ada nih, ini juga bagus. Jadi kalau misalkan mau ke kondangan kayak gitu, tetap bisa tampil cantik gitu. Pakainya yang Advanced Tinted Moisturizer dari Nucolor itu bisa. Jadi tambah bedak itu juga bisa. Jadi nggak mesti harus pakai yang harus putih, glowing gitu, tapi ternyata mengandung tadi yang dibilang mengandung bahan-bahan berbahaya ya. Kan kasihan janinnya kan. Otaknya juga nanti ternyata kalau udah besar, udah dalam masa-masa dia sekolah, ternyata dia ketinggalan pelajaran. Ya, kan? Jadi sebagai tambahan investasi untuk mewujudkan atau melahirkan generasi emas ya itu sudah harus dimulai sejak dalam kandungan atau bahkan sebelum merencanakan kehamilan. Nah, pinter sekarang ya. Biasanya pakai apa sih? Hamil lagi. Pengen usaha. Amin gitu ya. Amin. Ya, jadi seperti itu investasinya sejak masa kandungan atau bahkan ketika mempersiapkan masa kehamilan ya, seperti itu. Ada nggak kayak istilahnya vitamin-vitamin apa yang harus konsumsi gitu sebelum kehamilan gitu? Ya. Jadi biasanya ibu hamil itu kita rekomendasikan, kalau yang hamil ya, kalau sudah hamil kita rekomendasikan sejak awal untuk mengkonsumsi asam folat. Ya, berapa asam miligram? Folat itu 400 mikrogram sampai 800 mikrogram ya. Dalam berapa dalam bulan? Sehari sekali. Ya. Kalau dia persiapan mau hamil selama kurang lebih 28 hari sebelum mempersiapkan kehamilan. Tapi kalau selama kehamilan ya nggak apa digunakan selama kehamilan, bahkan boleh sampai dengan menyusui. Ya, asam folat itu tujuannya untuk mencegah kelainan kongenital atau cacat pada janin yang dilahirkan. Ya, itu. Ya sih benar. Ya itu tadi, pokoknya pakai yang aman gitu kan. Terus juga pastikan ternutrisi dengan baik. Biasanya kalau ibu hamil tuh bunda dulu tuh kayak kulitnya jadi kering kayak gitu. Kalau di bagian badan yang lain tuh kering. Kalau yang bagian sini biasanya berminyak ya? Gitu. Nah paling cuma rajin bersihin muka aja. Terus juga pakai ini nih. Ini juga bisa nih. Namanya Napcha Moisturizer. Ini bisa dilihat. Untuk apa itu? Ini biasanya tuh dia buat moisturizer untuk badan, untuk muka gitu. Jadi dia lebih ke arah melembabkan sih. Ini bisa juga aman. Insya Allah aman. Ini aman. Jadi bahan-bahannya nih. Satu lagi tips ya, kalau mau milih kosmetik aman itu pastikan ada isiannya di sini nih. Jadi nggak botolnya cuma kosongan aja gitu, terus nggak ada tulisannya apa-apa. Terus nggak ada ini. Pertama kita kan kalau saya muslim ya, mungkin kalau teman-teman yang non muslim mungkin lebih bebas lagi. Cuman kalau saya lebih senang ini ada namanya logo MUI-nya. Jadi di sini ada logo MUI-nya halal. Dan ada balai POM ya. POM. Nanti saya kasih ini ya contohnya ya. Nah, ini wajib tahu kalau seandainya untuk produk-produk kecantikan. Jadi ada label Balai POM dan MUI untuk yang kita muslim ya. Terus juga ada isinya apa aja gitu. Jadi untuk yang meyakinkan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan. Gitu. Terus ada satu lagi sih. Apa? Kalau misalkan produk kecantikan itu begitu dikeluarkan nggak disimpan di kulkas gitu, terus dia berubah warna, itu juga harus juga di cross check ulang isinya apa gitu. Takutnya itu tadi ada
barang berbahaya. Jadi Kandungan lebih di dalamnya, kandungan di ya. dalamnya gitu. Kalau mau tahu aman sih nanti saya lupa inget gitu. Ada yang buat tes, nanti coba kalau udah ada nanti saya kasih di kolom komentar ya. Ditetesin kayak gitu, kalau dia nggak aman dia berubah warna gitu. Terus Ada apalagi? Apalagi tuh yang ada tuh Kosmetik yang kemarin sudah. ditanya lagi. Jadi pokoknya prinsipnya ibu hamil tetap harus tampil segar gitu ya, tampil cantik. Jadi kalau datang ke ruang praktek dokternya tetap wangi gitu. Tetap cantik gitu. Biar segar. Wangi sepanjang hari. Ya itu sih yang ingin disampaikan sebenarnya. Terus ada lagi sih sebenarnya, ini aman juga nih, kutus-kutus. Ini aku suka banget ya. Kutus-kutus, mungkin ada yang tahu ya. Minyak pijit apa itu? Minyak pijit, tapi ini fungsinya buat banyak. Ini juga bisa kalau ibu-ibu jerawatan. Nah, ibu-ibu jerawatan nih ya, pakai ini dikasihin aja di yang bagian jerawat itu. Kemarin saya sudah membuktikan itu langsung kering. Jadi langsung misalkan dia udah mulai sakit gitu, berkurang nyeri. Bukannya ini kan sangat tergantung dari tubuhnya masing-masing ya. Ya, cuman rekomendasi aja. Gitu. Tapi Cuman enak dia kan nih, aman, dia aman, baunya juga enak. Terus dia aman banget karena dia kandungannya di sini ada semuanya oleum ya, ini bener-bener bahan-bahan herbal alami, barang-barang herbal alami. Ini salah satu rekomendasi kalau seandainya jerawatan atau misalkan kondisi yang tidak nyaman di kulit, ada gatal-gatal gitu, bisa pakai ini. Ya, ada mungkin ini Ayah mau ditambahin nggak? Apa? Sudah tadi semua? Prinsip-prinsip mikronutrien mungkin ya. Mikronutrien termasuk nggak dalam hal ini ya? Sih. Mikronutrien itu misalnya vitamin tadi ya, kembali ke madu. Misalkan bingung. Mikronutrien. Cari yang aman tadi kan, madu. Cari yang aman, mikronutrien madu itu bisa. Jadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh ibu selama hamil ya. Mungkin vitamin-vitamin itu sudah bisa didapatkan dari makanan, tapi kan ibu hamil itu pasti kondisinya juga akan berbeda ya. Juga berbeda sih. Mungkin makannya malas dan sebagainya. Jadi dukungan support multivitamin itu sangat dibutuhkan. Tadi disebutkan oleh Bunda Sanet, vitamin A, vitamin D, kalsium, vitamin E, vitamin C, ya seperti itu. Jadi konsumsilah multivitamin selama hamil, ditunjang dengan makanan yang sehat. Jadi, air putih. Nah, iya betul. Itu penting tuh. Betul. Yang kadang-kadang kurang kita sarankan, kita kurang aware ya. Kurang aware tuh. Suruh banyak minum selama hamil, harus banyak minum air putih. Karena kan kebutuhannya double, apalagi ibu hamil yang sudah kehamilannya trimester kedua atau trimester ketiga. Bayinya kan juga butuh di dalamnya kan ada yang namanya air ketuban. Biar air ketubannya bersih, jernih. Nah itu juga harus airnya juga bagus. Air putih ya, seperti itu. Minimal mungkin 2 kali lipat dari kebutuhan dia gitu. Misalkan biasanya 8 gelas per hari, sekitar 2 liter. Nah itu bisa ditingkatkan menjadi 4 liter. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Ya, kalau berdasarkan berdasarkan penelitian konsumsi air putih selama hamil mampu menjaga dan menambah jumlah air ketubannya seperti itu. Betul, pada kasus-kasus yang ketubannya kok sedikit ya dok ya, atau air ketubannya kok kurang, nah itu bisa, itu dari awal memang harus sudah seperti itu, konsumsi air putih. Konsumsi air putih itu penting, sama wudhu. Buat yang muslim, banyakin sholat dan wudhu. Itu paling mujarab untuk membuat glowing. Buat glowingnya. Glowing apa? Glowing, wajahnya seger. Oh gitu ya. Wajahnya berkilau. Baiklah. Ya. Mungkin itu dulu ya yang kita bisa sampaikan. Oke. Kayak itu bahasannya itu udah banyak waktunya ya. Udah mau 20 menit ternyata nggak kerasa ya. Oh lebih ya. Lebih ternyata Baras tuh bilang lebih. Cukup ya? Cukup ya kayaknya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya bisa ditulis di kolom komentar atau di bawah ya. Atau juga bisa japri DM kami berdua. Ya kan ya? Ya, silakan. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kami juga punya effort untuk memberikan informasi yang lebih kepada teman-teman semuanya. Oke, udah dulu ya. Kita say goodbye dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.